Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masyarakat Labuan yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya berada di kediaman rumah Pak Dedi Supriyadi. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada beliau. Nah, tentu saya harus menanyakan karena tidak semua masyarakat Labuan itu tahu apa alasan Pak Dedi maju sebagai Lurah Labuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya majunya di pencalonan kepala desa Labuan ini, saya merasa tergugah. Karena kenapa? Yang saya lihat, sayang sekali, banyak beberapa program pembangunan belum maksimal yang ada di desa Labuan. Setelah saya tinjau dari 14 RW, itu ada beberapa program pembangunan desa yang belum terrealisasikan. Karena saya berawal dari pemuda yang semangat juangnya tinggi, berantusias untuk memajukan pembangunan yang ada di Desa Labuan. Baik, selain daripada program pembangunan, kira-kira dari segi pelayanan bagaimana Pak Ded? Dari pelayanan, menurut saya Desa Labuan juga kurang efektif. Karena ada beberapa yang saya lihat di Desa Labuan dari segi masalah administrasi ke desa, pelayan di desa, ada beberapa dalam arti pelayanan yang tidak maksimal. Saya tinjau ulang, saya verifikasi, saya terjun langsung ke lapangan, hal seperti itulah yang saya lihat. Dan kenapa sih proses pelayanan di Desa Labuan tidak seefektif dengan desa-desa yang lain? Baik. Yang ada banyak laporan masyarakat Pak Ded bahwa misalnya dalam pengurusan KTP, KK dan akta kelahiran, Pak Dedi melihat di lapangan seperti apa kira-kira yang terjadi itu? Kalau melihat proses itu, saya sering lihat di lapangan, masalahnya ada beberapa orang, dalam arti tanda tanya, saya telah survei ke lapangan, ada orang-orang tertentu di dalamnya. Iya. Baik, kemudian kan ada masyarakat juga bertanya, nah soal parkiran gitu. Parkiran ini kok kenapa bukan orang desa yang mengurus gitu. Jadi kira-kira langkah strategis ke depan Pak Dedi, langkah-langkah untuk supaya bahwa parkiran ini adalah desa yang mengelola ini, kira-kira bagaimana Pak Dedi? Dan insya Allah kalau saya terpilih, karena saya langsung survei ke lapangan, yang saya lihat yang Bapak tadi bicarakan kepada saya menyayangkan. Kenapa sih nggak bisa dikelola sama desa? Sedangkan yang orang-orang yang jauh ya petugasnya aja bukan masyarakat Desa Labuan. Yang disayangkan seperti itu. Sedangkan dari teritorial yang saya lihat di kawasan mulai dari Karabohong sampai ke sentral pasar ya, Desa Labuan itu petugasnya juga bukan orang Desa Labuan. Kenapa tidak memberikan kesempatan kepada warga Desa Labuan? Nah, jadi Labuan, dalam arti ya, mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Labuan seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira masyarakat ini bertanya Kang Ded gitu. Apa sih visi dan misi Kang Ded untuk maju sebagai calon kepala desa Labuan? Visi misi saya mencalonkan diri jadi kepala desa yaitu salah satunya dengan misi mewujudkan masyarakat Desa Labuan ini sebagai istilahnya sentral ekonomi di Desa Labuan. Dari segi sosialnya ada, kesejahteraannya ada, kesehatannya ada, dan pendidikan. Baik. Adapun istilahnya misi yaitu salah satu program saya transparansi anggaran dana desa, optimalisasi pembangunan desa, mensejahterakan masyarakat desa melalui UMKM program desa, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa. Yang kelima yaitu menjadikan Desa Labuan ini sebagai sentral lingkungan masyarakat yang agamis, bersih, aman, dan nyaman. Oke, Pak Dedi, kan tanggal 15 Agustus akan hari H pencoblosan kepala desa. Tentu Pak Dedi untuk menyapa masyarakat Labuan pilih nomor 5 warna coklat
Pak Deddy Supriyadi. Barangkali itu pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda mengabdi, Labuan membangun. 555 menang.